Gang Nikel dinilai patuhi aturan lingkungan. Polisi amankan 1096 botol miras oplosan. Menikmati keindahan Malongkarta wisata ekologi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Kita awali berita utama saudara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menilai operasional Gak Nikel usai mengunjungi langsung Pulau Gak Kabupaten Raja Ampat, di mana menurutnya Gak Nikel sudah mematuhi standar lingkungan. Setelah pemerintah pusat kembali memberikan izin operasional Gak Nikel di Raja Ampat, aktivitas pertambangan berskala besar belum berjalan 100% karena masih dalam proses persiapan. Salah satunya pengadaan kontraktor penambangan. Meskipun demikian, kegiatan pengelolaan lingkungan, sosial kemasyarakatan tetap berjalan seperti biasanya. Hal ini terpantau usai pemerintah pusat maupun daerah melakukan kunjungan langsung ke pertambangan Gak Nikel. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan, perusahaan Gak Nikel sejak awal bahkan sebelum viral, dari aspek lingkungan sangat mematuhi aturan-aturan yang diterbitkan berdasarkan undang-undang. Bisa kami lihat, pertama, pengolahan limbah. Itu pengolahannya terbaik dan terakhir itu ada sparring. Dan itu langsung terkontak langsung, terhubung langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya ini adalah sebuah komitmen. Dari kajian AMDAL, mereka melakukan semua hasil rekomendasi yang dilakukan berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan akibat penambangan nikel. Kami juga melihat dan kami menjadi bangga karena mereka sebelum membongkar itu mereka melakukan reboisasi. Dari aspek lingkungan, LHKP menilai Gak Nikel layak mendapat proper hijau, yakni penghargaan lingkungan dari pemerintah yang diberikan melalui proses yang ketat dan berlapis. Setelah ini, Kementerian Lingkungan Hidup meminta agar Gak Nikel menjalani audit lingkungan secara independen, tanpa intervensi dari kementerian, perusahaan maupun pemerintah daerah. Kami baru hari ini pertama kali menginjak kaki di Pulau Gak, sekaligus sumbangsi Gak Nikel untuk membuka lapangan terbang. Kami landing dengan mulus. Ini kita belum bicara aspek sosialnya. Dari aspek lingkungan kami katakan layak. Kenapa layak? Satu standar mereka bisa mendapatkan proper hijau. Diharapkan pemerintah pusat juga melakukan audit lingkungan serupa terhadap perusahaan tambang di Pulau GB yang berdekatan dengan Pulau Gak, karena jika limbah Pulau GB terbawa arus, tentunya akan terdampak hingga ke Laut Raja Ampat. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Miris kondisi Puskesmas Sorong yang berlokasi di tengah pusat kota sebagai fasilitas umum untuk pelayanan publik mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan. Meski demikian, pelayanan tetap berjalan. Beginilah kondisi atap Puskesmas Sorong yang terlihat bocor. Akibatnya pelayanan terpaksa dilakukan di luar ruangan. Puskesmas ini berada di tengah kota, namun sering dibobol maling karena letaknya yang kurang strategis, yakni berada di belakang kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong.
Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong bilang anggaran untuk rehab puskesmas sudah disediakan dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan perbaikan. Rehabilitasi yang dilakukan untuk atap dan plafon di Puskesmas Sorong itu sudah berjalan, sudah dilakukan. Kami sudah berproses dan anggaran rehab itu ada di tahun ini dan sudah berjalan. Kemudian untuk semua pelayanannya, nanti pada hari Senin tanggal 29 September, semua pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Sorong setiap hari berjalan dengan rutin itu untuk sementara kita pindahkan ke 2 puskesmas pembantu. Hingga saat ini pelayanan masih berjalan di Puskesmas Sorong, meskipun mengalami kerusakan. Rencananya mulai pekan depan pelayanan akan dipindahkan ke puskesmas terdekat sambil menunggu perbaikan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Sejumlah pengusaha orang asli Papua bentuk forum Gabungan Asosiasi Pengusaha Orang Asli Papua Provinsi Papua Barat Daya yang bertujuan untuk mengakomodir semua pengusaha asli Papua agar mendapatkan haknya. Secara resmi, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melakukan pengukuhan Forum Gabungan Asosiasi Pengusaha Orang Asli Papua Provinsi Papua Barat Daya, dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan ruang untuk pengusaha asli Papua mengembangkan skill yang dimiliki. Sejauh ini kendala yang dialami oleh pengusaha asli Papua yakni sulitnya mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. Padahal paket pekerjaan ini juga untuk membantu perbaikan ekonomi keluarga. Itu menjadi satu persoalan yang kami hadapi. Satu hal yang kami hadapinya, mekanisme pembagian yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 terkait pengadaan barang dan jasa yang nilai penunjukannya 1 miliar ke bawah, khususnya untuk pengusaha asli Papua, lelang terbatas dari 2,5 miliar ke bawah. Itu khususnya untuk pengusaha asli Papua, itu yang kami minta. Karena PL itu kita kerja sampai saat yang ada ini, kalau nilai 1 miliar ke bawah, sampai saat yang ada ini kita belum pernah ada yang kerja nilai 1 miliar. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu minta agar Forum Gabungan Asosiasi Pengusaha Orang Asli Papua tidak berharap paket pekerjaan dari pemerintah, melainkan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Fasilitas yang disiapkan negara hanya sedikit. Paket tiap tahun berapa? Kalau semua mau dapatnya berapa? Jadi ini juga tantangan besar untuk kita semua. Jadi saya setuju bikin forum banyak, bikin para perusahaan banyak, tapi kalau mau tunggu paket pemerintah berhenti. Sampai dan dunia kiamat tidak semua akan dapat. Gubernur minta agar dengan kehadiran forum ini dapat melakukan inventaris semua asosiasi pengusaha Papua. Mengingat jumlah pengusaha Papua, gabungan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya kini mencapai 2.000-an perusahaan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi Polda Papua Barat melalui Direktorat Reserse Narkoba mengamankan 1.096 botol minuman keras oplosan. Masih bersama saya, Jedias di Kompas Sorong sepekan. Saudara, Polda Papua Barat melalui Direktorat Reserse Narkoba mengamankan 1.096 botol minuman keras oplosan jenis vodka dan anggur api yang rencananya akan diedarkan pada malam Natal dan malam pergantian tahun. Dalam penggerebekan yang dilakukan Subdit 3 di Res Narkoba pada Jumat 19 September 2025, mengamankan ribuan botol minuman keras oplosan dari gudang yang berlokasi di Jalan Sorong Manokwari. Selain barang bukti ribuan botol berisi minuman keras oplosan siap edar dan bahan baku, polisi juga mengamankan 2 terduga pelaku inisial SLS dan TG.
Adapun barang bukti yang kita amankan yaitu bahan baku pembuatan minuman beralkohol yang diduga palsu tersebut, yaitu etanol atau alkohol murni, air mineral, gula cair, cairan esen vodka, dan cairan esen anggur. Untuk mengelabui pembeli, kedua pelaku ini nekat memalsukan cukai dan merek miras tersebut. Hasil uji laboratorium juga membenarkan bahwa minuman keras tersebut palsu alias oplosan. Mereka berencana mengedarkan pada malam perayaan Natal dan Tahun Baru. Dia mengirimkan hasil uji lab BPOM anggur api, jadi dipastikan yang di sini itu dibuat dipalsu karena mereka buat sendiri. Yang kedua, kami pun dapat surat dari distributor vodka Robinson yang asli, mereka pun menyatakan bahwa barang sini palsu. Yang ketiga, kita dapat surat dari PT Irian Jaya Sehat atau IJS. Jadi stiker yang kemarin dipasang itu kan begini, sementara stiker aslinya begini dari IJS. Terus yang selanjutnya, kemarin hasil wawancara kami dengan tersangka bahwa minuman ini rencana akan diedarkan pada saat Natal Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Tingkatkan sumber daya manusia aparat kampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari selenggarakan pelatihan penyusunan RPJM kampung kepada 164 kepala kampung. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung adalah instrumen penting bagi aparat kampung untuk merumuskan kebijakan terkait potensi yang ada di kampung. Output dari pelatihan ini, aparat kampung mampu menyusun RPJM kampung dengan baik dan memastikan program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab dalam RPJM kampung nanti berkaitan dengan rencana program dan sumber pembiayaan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Jeffrey Sahuburua, bilang RPJM Kampung adalah acuan aparat kampung untuk menyusun rencana kerja tingkat kampung, sekaligus menjadi penentu pemilihan program pembangunan yang akan dibahas dalam musyawarah kampung. Dasar pelaksanaan pembangunan kampus sebenarnya kan ada RPJM. Namun kondisi pada saat kita pemilihan 2019 masuk ke 2020 COVID, sehingga pelaksanaan pelatihan itu tidak berjalan. Kita baru bisa melakukan penting sekali RPJM. Selama ini di kampung lah, musyawarah kampung saja. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Saudara, ratusan tenaga honorer dari sejumlah sekolah swasta madrasah di Kabupaten Seram bagian Barat Maluku gelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut keadilan dalam kebijakan pengangkatan P3K paruh waktu yang dinilai timpang dan tidak berpihak pada guru dan tenaga administrasi sekolah swasta. Ratusan tenaga honorer dari berbagai sekolah swasta madrasah di Kabupaten Seram bagian Barat lakukan aksi demo di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Barat. Aksi ini merupakan bentuk protes ketimpangan kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah paruh waktu yang dinilai tidak adil dan cenderung mengabaikan nasib guru serta tenaga administrasi di sekolah swasta. Harapan kami dari aksi ini adalah untuk mendapatkan kejelasan status bagi kami dari guru honorer menjadi P3K ataupun diusulkan menjadi ASN, baik itu diusulkan secara langsung maupun kami mendapat kuota ikut seleksi P3K maupun ASN bagi guru honorer swasta di Kabupaten Seram bagian Barat. Kepala Kakanwil Agama Kabupaten Seram bagian Barat saat menerima peserta aksi menyampaikan, Kementerian Agama hanya menjalankan regulasi yang dikeluarkan Menpan RB. Terkait proses pengangkatan P3K merupakan kewenangan pusat bukan daerah. Perekrutan
tidakkah itu bukan kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat. Kementerian Agama itu sebatas melaksanakan regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Penertiban dan Aparatur Negara Republik Indonesia. Aksi ini juga dilanjutkan di kantor DPRD Seram Bagian Barat. Mereka mendesak DPRD agar memperjuangkan nasib mereka. Para honorer berharap ada kuota khusus bagi guru madrasah swasta dalam seleksi CPNS maupun P3K paruh waktu. Tim Liputan Kompas TV, Seram Bagian Barat, Maluku. Saudara, kali ini kita akan ajak Anda berwisata di Malamkarta yang juga merupakan wisata ekologi. Informasi selengkapnya usai jeda. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, takkan pernah habis bicara soal pariwisata di Papua Barat Daya. Keindahan alam yang mempesona menjadi daya tarik wisatawan. Kali ini kita akan ajak Anda berwisata di Malamkarta yang juga merupakan wisata ekologi. Dan berikut liputannya untuk Anda. Selain memiliki keindahan alam yang indah, wisata Malamkarta yang terletak di distrik Makbon, Kabupaten Sorong, juga merupakan daerah konservasi yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Ketika wisatawan datang tidak hanya menikmati keindahan alam pasir putih, pemandangan Pulau dan laut yang biru. Namun saat berwisata, pengunjung dapat melihat sejumlah satwa yang dilindungi yang masih ada di wisata Malamkarta. Salah satunya penyu yang biasa datang untuk menetaskan telur di bibir pantai. Ada juga kelelawar yang berada di sekitar Pulau Selain itu, burung kakatua raja yang datang mencari makan di area wisata dan ekosistem bawah laut lainnya. Ditambah lagi sejumlah spot menarik yang ditawarkan di wisata Malamkarta dengan harga yang sangat terjangkau. Tak heran jika pengunjung betah dan senang saat berkunjung di wisata Malamkarta. Dorong wisata ekologi, itu yang pertama. Artinya bukan karena pasir putih yang indah yang tersedia luar biasa di sini. Ada penyu yang bertelur setiap bulan 7, 8, 9 itu mereka bertelur. Ini kami ada dapat di sini, ada sarang di bawah ini juga ada sekitar 4 sarang, ada yang sudah menetas malah. Nah, ada penyu, ada dugong, ada kelelawar, ada burung. Nah, semua ini ada udang juga. Kami tahu bahwa setiap tahun itu ada festival namanya Festival Egek. Nah, itu kearifan lokal yang dijaga di sini. Para pengunjung yang datang sangat terkesan dengan pariwisata Malamkarta, bahkan mereka rela menempuh perjalanan 1 jam dari kota Sorong demi bisa menikmati wisata Malamkarta. Namun ada juga wisatawan yang mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan fasilitas jalan sepanjang 3 km yang mengalami kerusakan agar tidak mengganggu perjalanan wisatawan. Wisata di sini bagus sekali ya. Maksudnya untuk anak-anak juga bagus. Maksudnya air sama ombaknya tidak terlalu kuat ya. Kemudian pesisir pantainya pokoknya bagus lah, bersih. Sebenarnya spot-spotnya ya, maksudnya spot fotonya mungkin kalau yang saya lihat di sini spot fotonya masih agak kurang gitu, paling ayunan. Mesti spotnya mesti ditambah gitu.
akses jalan dari kota ke kampung, dan itu perlu ditingkatkan. Terus punya tempat-tempat spot yang ada di sini kan perlu ditambah. Selain menikmati panorama laut dengan beberapa wahana bermain, setiap tahunnya di Wisata Malam Karta, masyarakat setempat menampilkan festival budaya suku Moi yang merupakan suku asli di Sorong. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong sepekan episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen terpercaya.